Saya tiap bulan harus kontrol dokter, yaitu dokter jantung dan pembuluh darah di Rumah Sakit Husada. Tanggal 2 Juni yang lalu saya kontrol, dan setiap kontrol itu biasanya saya harus bangun pagi jam 4 supaya saya bisa mendapatkan nomor yang kecil, nomor pendaftaran yang kecil, supaya saya bisa proses itunya bisa cepat gitu. Dan saya tiba di Husada, kemudian saya mendapat nomor 16. Kemudian kira-kira jam 8 pagi saya sudah dipanggil. Lalu ditanya, mau ke dokter apa? Lalu saya berkata dokter jantung. Ya, lalu petugas bertanya, Bapak ada keluhan nggak? Lalu saya berkata nggak ada keluhan sih. Hanya saya perlu obat. Oh kalau gitu gini Pak, Bapak pulang aja, karena Bapak udah sepuh. Udahlah, jangan terlalu sering ke rumah sakit. Bapak pulang aja. Nanti jam 1 ambil obatnya di apotek. Lalu saya berkata, bagaimana kalau besok boleh enggak? Oh boleh, besok jam 10 Bapak bisa ambil obat. Oke, kalau itu besok saja jam 10. Jadi hari itu saya pulang dengan Linda. Nah, hari berikutnya yaitu tanggal 3 pagi saya udah bangun jam 6 pagi. Kira-kira jam 7 kurang kami sudah selesai sarapan. Linda kemudian pergi untuk senam. Saya tetap berada di rumah, duduk masih di meja makan. Tiba-tiba mata saya gelap dan berkunang-kunang. Beberapa detik memang, hanya beberapa detik. Badan saya lemah dan seperti enteng itu, seperti mau terbang. Dan saya ketakutan sekali. Saya berkata, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Lalu dengan perlahan-lahan saya merambat dinding, dan kemudian saya pegangan dinding, dan kemudian saya tidur di kamar. Ya, saya tidur, menenangkan diri, ambil nafas panjang, ya, sambil menunggu Linda pulang. Dan puji Tuhan, saya belum kunci pintu luar itu. Kalau saya pintu itu saya kunci, waktu Linda masuk dia mesti ketok-ketok, wah saya membuka juga kesulitan. Tapi puji Tuhan itu tidak terkunci sama sekali. Jadi ketika Linda pulang, ya, hampir jam 8 lah Linda pulang, kemudian dia mendapati saya tertidur di tiduran di kamar itu. Lalu saya berkata, aduh badan saya nggak enak sekali, ya, jantung saya berdebar-debar. Tolong ambilin tensimeter. Lalu saya tensi. Yang milih oleh Linda, saya tensi, dan tensi itu menunjukkan bahwa tekanan darah saya rendah, yaitu 96/64. Itu rendah sekali, karena biasanya saya 130/80 atau 130/90. Jadi saya kemudian minta tolong Linda untuk buatkan saya minuman manis, ya, air putih dikasih gula gitu aja, lalu saya seruput, dan ya ada sedikit kekuatan di tubuh saya. Lalu saya tensi kembali. Nah pada waktu tensi pertama itu debar jantung saya 154, dan itu tinggi karena normalnya 60-90. Nah tensi yang kedua, tekanan darah saya naik dikit, ya, 100-an begitulah, lalu bawahnya sekitar 70. Dan debar jantungnya, detak jantungnya menurun drastis. Tadi 154, sekarang 105. Kemudian Linda usulin, yuk kita ke Husada aja lah, kan sekalian kita ambil obat, kamu periksa ke UGD aja langsung. Oke dah. Lalu saya memperoleh kekuatan, dan kami naik Grab car ke Husada. Sampai di Husada saya langsung ke UGD dengan Linda. Nah, prosedur di UGD ini berbelit-belit, nggak seperti dulu. Kalau dulu langsung ditolong, ya. Ini enggak, sampai ditanya macam-macam, berbelit-belit pokoknya. Memang akhirnya saya ditolong juga, ditanganin oleh dokter, ya, dan perawat di sana. Saya di EKG atau rekam jantung, dan hasilnya memang kurang bagus, walaupun nggak serius sekali,
ya, tetapi kurang bagus lah. Lalu dokter jaga sarankan bahwa saya perlu dirawat untuk dipantau, ya, supaya takutnya nanti kita pulang dan kena serangan seperti itu lagi. Oke lah, ya, dirawat aja lah kalau gitu. Tetapi untuk dirawat, saya harus screening COVID. Jadi ya oke lah, Linda berkata biarin nggak apa-apa lah, toh BPJS yang bayar. Oke. Lalu saya screening COVID, hasilnya bersih, dan kemudian kira-kira jam 3 itu setelah keluar hasilnya, saya akan dirawat. Tetapi ada masalah lagi, ya, kelas 3 penuh. Nah, BPJS saya kelas 3, dulunya memang kelas 1, tetapi karena naik 2 kali lipat, saya turunkan kembali, saya minta diturunkan untuk kelas 3 saja. Karena cukup berat, kami bertiga, karena satu kakak bertiga, bayarnya terlalu besar. Waktu akan dirawat itu, dokter bilang, kelas 3 penuh Pak, dan Bapak akan dititipkan di kelas 2. Dengan catatan nanti kalau kelas 3 kosong, Bapak harus pindah kelas 3, karena BPJS Bapak kelas 3. Ya oke, nggak masalah. Lalu hari itu saya dirawat. Dan sorenya saya suruh Linda pulang aja lah. Aku tinggal di sini nggak apa-apa. Lalu saya ditinggal di Husada sendirian di kelas 2 itu. Nah, waktu di UGD saya minta sebenarnya pada petugas di sana, boleh nggak saya minta kalau saya dirawat oleh dokter yang sama, yaitu dokter Robert yang biasa merawat saya setiap saya kontrol. Nggak boleh Pak, BPJS nggak memperbolehkan itu. BPJS hanya menyediakan dokter yang ada di rumah sakit Husada. Kita nggak bisa milih dokter. Oke. Ya. Jadilah saya dirawat hari itu dan malamnya ada visit dokter. Dokter yang visit saya adalah dokter Hans Cahyadi. Dia direktur rumah sakit dan dia dokter jantung yang terkenal. Yang boleh kata terbaik di Husada. Jadi saya dibawa atau ditangani oleh dokter yang baik. Tuhan atur sedemikian rupa. Puji kepada Tuhan. Nah, ketika dokter periksa saya di hari pertama itu, saya berkata, "Dok, saya kayaknya udah baik kan ini. Besok bisa pulang nggak, Dok?" "Waduh, nggak boleh. Ya, kita tunggu beberapa hari lah. Karena kalau besok pulang, BPJS pikir kita main-main." Ya udah. Lalu besoknya Linda datang kembali menjaga saya, ya, menemani saya sepanjang siang itu, sepanjang hari, lalu malamnya pulang, dan dokter kembali visit agak malaman memang datangnya. Lalu dia periksa saya, dan saya sempat menghubungi Pendeta Yakub. Saya mengatakan bahwa saya dirawat di Husada karena gini bla 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 bla, dan Pendeta Yakub mendoakan saya. Nah, malam harinya ketika dokter visit, dia periksa semua dan dia menyatakan, "Oke lah, besok boleh pulang." Ya, lalu infus dicopot dan saya bisa tidur dengan enak malam itu, ya, dan saya bisa ke kamar kecil dan lain sebagainya. Pokoknya tubuh sudah enak lah. Dan besok paginya saya pulang. Dan sampai saya pulang, kelas 3 itu masih penuh. Jadi saya menerima manfaat kelas 2, padahal BPJS saya kelas 3. Tuhan luar biasa mengatur semuanya. Saya percaya apa yang dikatakan Roma 10 ayat 11, bahwa orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Puji Tuhan, Allah kita luar biasa.